Dr. Fahrudin Faiz berkata, jika kalian merasa gelisah, gundah, merana, merasakan keputekan yang tiada ujungnya, tiada jalan keluarnya, hendaknya kalian introspeksi terlebih dahulu apa yang udah kalian lakukan di hari kemarin. Dan bedakan ketika kalian melakukan suatu hal yang positif untuk diri lu pribadi maupun diri orang lain. Disitulah titik jawaban kenyamanan setelah keputekan. Intinya seperti itu ya. Dr. Fahrudin Faiz pernah berkata, ya, semua orang pasti merasakan kegelisahan, gundah, bingung ya kan. Kayak pikirannya buntu aja gitu. Apalagi kalau kita lagi butuh inspirasi ya kan. Mau membuat sesuatu hal. Katakanlah kita mau berinovasi, menciptakan sesuatu. Itu kan harus ada ide-ide tertentu gitu. Harus ada pemikiran-pemikiran yang spesial sehingga menghasilkan sebuah ciptaan, menghasilkan sebuah ide yang dibutuhkan dalam berjalannya proses inovasi tersebut sehingga bisa menghasilkan suatu karya yang sesuai harapan. Tapi ketika dalam proses tersebut kita mengalami kebuntuan, buntu dalam berpikir, buntu dalam berinovasi, buntu dalam menciptakan suatu hal. Ada penyebabnya. Dan hal semacam itu pun kadang gak harus kita lagi menciptakan sesuatu lalu kita merasakan keputekan, kebuntuan. Dalam kehidupan sehari-hari pun pasti kita sering merasakan kayak putek aja gitu, kayak banyak beban aja, pikiran kayak buntu gitu, padahal nggak tahu penyebabnya apa gitu. Nah, masalah-masalah semacam ini itu kadang membuat kehidupan kita itu depresi. Karena apa? Ya, kita ngerasa putek, kita ngerasa pusing, kita ngerasa jenuh, kita ngerasa gelisah, tapi kita nggak tahu penyebabnya itu apa gitu kan. Nggak enak bener dah pokoknya. Kayak ibaratnya kepengen tidur tapi nggak jadi ngantuk gitu. Apa sih namanya ya? Ya canggung aja gitu. Iya toh, ketika kita lagi pusing, lagi putek, kayak banyak beban tapi kita nggak tahu nih masalahnya tuh apa. Nah, jenuh dah pokoknya. Dan kalau kalian, teman-teman di luar sana, mengalami hal yang seperti ini, coba teman-teman flashback dulu aja. Ingat ke belakang, apa yang kalian udah lakukan di hari kemarin gitu. Terus teman-teman juga harus membedakan juga ketika teman-teman melakukan suatu hal yang positif. Positif entah buat diri lu pribadi ataupun buat orang lain. Nah, perbedaan perilaku yang teman-teman lakukan dalam kehidupan teman-teman pasti nggak mulus untuk melakukan suatu hal yang selalu positif, ya toh. Pasti ada kalanya kita melakukan suatu hal yang negatif juga. Nah, maka dari itu kita perbandingkan, kita bedain coba. Dikala kita melakukan hal yang buruk dan dikala kita melakukan hal yang positif. Nah, kalau toh kita kaitkan dengan apa omongan Dr. Faiz yang dari awal pembuka video saya udah infokan ke teman-teman, berarti apa? Kebuntuan, keputekan, kejenuhan yang ada di dalam diri kalian itu penyebab dari tingkah laku buruk kalian di hari kemarin.
bener sih. Kadang aku sendiri pun kadang merasa bahwa oh iya, ketika gue ngelakuin hal buruk, jadinya gue terpuruk hidupnya gitu. Tapi ketika kita melakukan suatu hal yang positif, bermanfaat buat diri sendiri, bermanfaat buat orang lain, tentunya manfaat yang positif ya. Itu beda banget ketika gue lagi melakukan hal yang baik sama melakukan hal yang buruk. Kalau kita melakukan hal yang baik, sifat yang baik, ya hidup kita tuh enak, pikiran kita tuh cemerlang gitu. Ada aja gitu idenya ketika pribadi gue tuh butuh inspirasi. Ketika hari itu juga gue butuh solusi. Nah, dampak dari perilaku positif itulah menimbulkan pemikiran-pemikiran yang rasional, yang positif tentunya. Tapi ketika diri gue tuh melakukan hal yang negatif, ya esoknya gue merasakan kejenuhan, keputekan, beban tapi nggak jelas gitu, canggung jadinya, gelisah, dan hal-hal yang semacam itu membuat diri kita itu depresi. Ya, pasti depresi kan. Bayangin dah, teman-teman merasa jenuh, merasa buntu, merasa gelisah, merasa penuh dengan beban di pundak gitu. Tapi nggak tahu nih penyebabnya tuh apa gitu. Kayak ngerasa berat bebannya tuh tapi nggak ada beban. Kayak mikir putak penuh dengan masalah tapi nggak ada masalah. Yang namanya gundah gelisah sih seperti apa? Nah, Dr. Fakhrudin Faiz berarti menunjukkan bahwa kegelisahan, kesedihan, kegundahan itu adalah dampak dari perbuatan buruk kita. Yang namanya orang gelisah dan kegelisahan tersebut kita nggak tahu sebabnya dari apa, dari mana, bikin depresi, ya nggak sih? Beda lagi ketika lu udah tahu nih sebab akibat masalah yang lu hadapi, kan enak, ya kan? Terus teman-teman juga cari jalan keluarnya setidaknya tahu gitu. Tapi kalau kita ngerasa sedih, kita ngerasa gelisah, kita ngerasa banyak beban, kita ngerasa putek, dan kita nggak tahu sebab akibatnya, nah itu kan, itu yang menghasilkan depresi terhadap kepribadian dan mental kita. Dan Dr. Fakhrudin Faiz pun sebenarnya menegaskan bahwa ketika teman-teman merasa gelisah, merasa gundah, berarti teman-teman habis melakukan tindakan yang negatif. Ya, negatif yang seperti apa ya? Kembali lagi ke pribadi teman-teman. Jadi perlu buat tegesin lagi. Ketika teman-teman merasa gelisah, merasa sedih, merasa putek, merasa gundah, merasa banyak beban tapi nggak tahu penyebab akibatnya dari mana, asal muasalnya dari apa, masalah juga nggak ada. Nah, berarti teman-teman habis melakukan perbuatan yang negatif. Biar kondisinya bisa menjadi lebih baik, kita harus bagaimana? Ya udah, lu melakukan hal perbuatan yang positif yang lu bisa tanpa harus memaksakan kondisi. Tulus aja gitu. Lu melakukan hal yang positif buat orang lain, ngebantu apa kek, ngebantu pendapat, memberikan solusi apa, ada kontribusi tenaga buat meringankan beban orang lain, ya pokoknya melakukan hal yang positif sih, gimana, menolong atau apa gitu, yang penting positif, ya kan? Ketika teman-teman udah melakukan hal positif, pasti keputekan itu akan sirna dan teman-teman hidupnya akan bahagia, pikirannya longgar, cemerlang gitu. Dan kadang gue juga merasakan hal seperti itu, emang bener gitu. Ketika gue merasa gundah, berarti gue habis melakukan kesalahan nih.
ya kan? Nah, kesalahan tersebut gue antisipasi nih. Besok gue nggak melakukan hal tersebut gitu. Yang menurut gue tuh negatif, ya udah gue tinggalin. Yang udah ya udah gitu, buat pembelajaran. Dan gimana solusi buat kita nggak putek lagi ya? Kita harus melakukan hal yang positif buat menghilangkan keputekan tersebut. Emang iya sih, ketika kita sedih tapi nggak tahu kesedihan itu berasal dari mana, kita gundah, putek tapi nggak tahu apa yang membuat kita putek dan gundah. Ternyata kita melakukan hal yang negatif, itu hasil dari perilaku kita yang negatif. Maka ketika kita melakukan hal yang negatif akan menghasilkan keputekan yang nggak jelas dan tentunya bikin kita stres, depresi. Jadi teman-teman, jangan pernah merasa lelah untuk jadi orang yang baik, dan jangan pernah merasa putus asa untuk berusaha menjadi orang yang lebih baik dari yang sebelumnya. Perbanyak perilaku yang positif agar kehidupan kalian juga positif juga. Banyak kemudahan yang kalian dapatkan dan selalu diiringi dengan kebahagiaan. Terima kasih. Saya Barat Muji Pangestu di channel Bach Entertainment. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah dipahami sama teman-teman di luar sana dan bisa menjadi referensi baru dalam kehidupan teman-teman. Cukup sekian. Terima kasih.